Inilah Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Selamat pagi pendengar dan juga netizen. Hasil penelitian menyatakan bahwa orang yang sudah divaksin COVID-19 resiko tertular kembali oleh COVID-19 rendah. Jumlah virus dalam tubuh lebih cepat turun dan peluang terbentuknya varian baru lebih kecil. Kekebalan komunitas baru dapat terbentuk dengan sempurna apabila seluruh masyarakat telah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap. Kami akan membahas bagaimana vaksinasi lengkap dan disiplin protokol kesehatan ini dapat menghindari lonjakan kasus COVID-19 terjadi. Selengkapnya, Anda bisa simak dalam Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19 berikut ini. Saya Beri Hamzah, inilah Radio Talk selengkapnya. Kami akan membahasnya lebih lengkap bersama dua narasumber yang sudah bergabung via Zoom meeting. Yang pertama adalah Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19, Dr. Sony Hari B. Harmadi, dan juga motivator kesehatan yang juga Dr. Public Health, Dr. Yusuf Kristianto PhD. Selamat pagi Pak Sony dan juga Dr. Yusuf, apa kabar semuanya? Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat. Sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Dr. Yusuf, saya mohon izin, saya ingin ke Pak Sony terlebih dahulu ya, ke Satgas terlebih dahulu. Ya. Bagaimana sejauh ini sebetulnya, Pak Sony, pantauan dari Satgas, terutama tentang perilaku masyarakat dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19, sejak awal sampai kondisi kekinian, Pak? Ya, jadi kita lihat kasus dulu ya. Sekarang alhamdulillah kasus aktif kita sudah di angka 42.769, jauh turun dibanding pertengahan Juli lalu kemudian juga angka terkonfirmasi positif kemarin di angka 1.700, sudah lebih dari 130 juta orang divaksin ya. Lalu kemudian testing kita juga masih tinggi, positivity rate kita di angka 1,51%, lalu kemudian bed occupancy rate kita sudah di angka 10,05%. Jadi Bung Beri, kami selalu memantau setiap hari bagaimana perkembangan kepatuhan protokol kesehatan di masyarakat. Yang paling terlihat sebetulnya adalah tidak terjadi penurunan. Jadi tidak terjadi penurunan di dalam kepatuhan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Tapi tantangannya adalah kita tahu bahwa masyarakat juga mulai mengalami euforia ya karena penurunan level PPKM, dan ini berdampak terhadap peningkatan mobilitas secara perlahan ya. Nah, peningkatan mobilitas ini terutama terjadi pada pusat perbelanjaan, dan kita juga tahu bahwa kenaikan kasus di Singapura sebagai contoh itu biasanya terjadi dari klaster pusat perbelanjaan, klaster stasiun, dan juga klaster tempat kerja. Nah, makanya kita harus sangat berhati-hati. Lalu kemudian kita juga melihat bahwa biasanya ya kalau terjadi peningkatan mobilitas diikuti oleh penurunan kepatuhan protokol kesehatan. Ini alhamdulillah nih dalam sebulan terakhir kami perhatikan memang mobilitas meningkat ya, tetapi kepatuhan protokol kesehatannya masih cukup tinggi. Oleh karenanya kami mendorong masyarakat terus ya, batasi mobilitas hanya untuk hal yang penting, dan juga jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan. Karena protokol kesehatan itu tidak berubah mau di PPKM level 1, 2, 3, 4 sama semuanya, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Lalu kemudian juga mulai terjadi peningkatan mobilitas di stasiun transit ya. Lalu kemudian juga di taman, di tempat-tempat grosir, dan seterusnya. Di tempat kerja juga mengalami kenaikan, dan di perumahan mengalami penurunan. Artinya orang sudah mulai keluar rumah dalam jumlah yang cukup besar, dan kita perlu berhati-hati karena kondisi mobilitas saat ini nih lebih tinggi ya daripada kondisi mobilitas pada bulan Februari lalu, kira-kira gitu. Apa sebetulnya yang terjadi Pak Sony? Ini berbeda sekali ketika mobilitas tempo hari tinggi, penurunan protokol kesehatan terjadi. Tapi kok sekarang berbeda? Apakah ini artinya masyarakat sudah semakin sadar, Pak, penting mereka mobilitasnya tinggi tapi protokol kesehatan tetap harus dilakukan? Betul, kesadaran sudah meningkat. Dan itu terlihat sekali kok dari data bahwa tingkat kesadaran awareness-nya masyarakat dalam memakai masker ya terutama itu meningkat. Nah, kelemahan ketika mobilitas meningkat itu kelemahan protokol kesehatan pada menjaga jarak.
Itu yang paling kelihatan. Jadi menjaga jarak memang selalu lebih rendah daripada kepatuhan memakai masker dan mencuci tangan. Karena menjaga jarak itu kan bukan hanya keputusan individu pribadi, tetapi juga keputusan orang lain. Jadi kita bisa menjaga jarak kalau semua pihak bisa menjaga jarak. Nah, dengan tingkat mobilitas yang lebih tinggi ini, menjaga jarak cenderung memang stagnan ya, jadi tidak mengalami perbaikan tapi stagnan. Nah, kalau kami perhatikan juga di masyarakat Indonesia, kepentingan untuk memakai masker ini sudah menjadi gaya hidup ya, jadi sudah menjadi kebiasaan. Hanya saja kami masih melihat ada cukup banyak masyarakat juga yang memakai masker dengan cara yang belum tepat. Nah, ini juga penting ya. Jadi terus-menerus kami edukasi masyarakat dan juga kami dorong Satgas institusi untuk terbentuk tuh agar kepatuhan protokol kesehatan ini betul-betul dijaga. Jadi sekarang nih kelebihannya, selain individunya kita kampanyekan, kita berikan informasi tentang protokol kesehatan secara terus-menerus, institusi juga mulai mendukung nih, Bung Berry. Jadi institusi itu dalam artian tempat kerja, mall ya, pusat perdagangan atau tempat pariwisata atau tempat pendidikan dan seterusnya, itu mulai memiliki satgas institusi yang tugasnya salah satunya adalah menegakkan kepatuhan protokol kesehatan. Jadi ini memang harus beriringan kepatuhan individu dan kepatuhan institusi, sehingga masyarakat dimudahkan di dalam melaksanakan protokol kesehatan dimanapun dia berada, khususnya di ruang publik gitu kira-kira. Oke, saya ke Dr. Yusuf Kristianto ya kali ini. Tadi cukup menarik apa yang disampaikan oleh Pak Sony, terutama mengenai kepatuhan masyarakat dalam menjaga protokol kesehatan. Jika sebelumnya ketika mobilitas tinggi terjadi penurunan protokol kesehatan, utamanya soal penggunaan masker. Tapi sekarang jauh berbeda, dokter. Nah, apa yang sebetulnya terjadi saat ini? Tadi dikatakan oleh Pak Sony, ketika mobilitas tinggi, protokol kesehatan tetap konsisten, utamanya adalah penggunaan masker. Tapi mobilitas tinggi ini terjadi kerumunan dan menjaga jaraknya ini yang sulit untuk dijaga. Cukup nggak sih sebetulnya kita menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker saja, kemudian juga mencuci tangan, tapi tidak menjaga jarak? Itu bagaimana, dokter? Ya, kalau saya sih lihat, kalau di Jakarta ya, karena saya berdinas di Jakarta itu sih hampir semua orang sudah patuh terhadap penggunaan masker. Kalau di rumah sakit pun saya lihat mereka nggak berani tuh buka-buka masker ya. Kalau di jalanan saya pantau, karena saya rajin keliling melihat di lapangan, itu semua sudah pakai masker. Nah, kalau jaga jarak itu yang kita harus hati-hati. Apalagi kalau soal tatap muka sekolah ini, saya selalu mengatakan bahwa yang repot adalah ketika di kelas dia jaga jarak, tapi ketika keluar main ya atau istirahat itu bagaimana, atau saat mereka pulang itu jaga jaraknya gimana. Nah, kalau kerumunan, saya lihat sekarang kerumunan ada, dan kalau saya lebih cenderung menganjurkan di TV maupun di radio menggunakan hand sanitizer, dan saya lebih suka yang menggunakan yang disemprot ya. Kenapa ya? Karena itu jauh lebih cepat dan lebih digunakan lebih mudah daripada orang harus menggunakan cuci tangan. Tetapi kalau dilihat di lapangan, anak SD pun sekarang udah rajin, sudah membawa hand sanitizer ya. Mungkin kita sudah sekarang mengarahkan juga kayak yang semprot, karena kalau semprot itu lebih aman ya, disemprot semuanya meliputi seluruh bagian, itu yang gampang nih. Kira-kira sih seperti itu. Tapi kalau lihat perilaku sekarang ini, soal masker sih oke. Terus kemudian soal hand sanitizer juga oke ya. Cuci tangan is oke. Tapi saya tetap menganjurkan sih lebih menggunakan hand sanitizer. Kemudian kalau jaga jarak, ya memang sekarang sulitnya di situ. Karena saya lihatin masih controlling untuk jaga jarak tuh agak sulit ya. Masih banyak kerumunan ya saat-saat sekarang ini. Kira-kira itu Mas Ferry. Itu tetap harus dilakukan sebetulnya, menjaga jarak. Artinya protokol kesehatan ini satu paket gitu. Kalau kita dulu bicara 3 hal ya, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, ini 3-tiganya harus dilakukan. Nggak bisa cuma 2 aja, tapi yang satu tadi menjaga jaraknya diabaikan, ditinggalkan gitu, Dok. Mas Ferry masih ingat waktu kasus di Tanah Abang? Kan kita sebut ya bahwa meskipun mereka pakai masker, selalu saya menyebutkan teori ventilasi, durasi, dan jarak. Apa yang terjadi ketika kita berkumpul? Ada ventilasi yang buruk, durasi yang lama, dan jarak yang tidak terkontrol.
ini adalah faktor risiko. Dalam studi public health kita akan bisa menghitung risk factor-nya. Jika kita berkerumun di ventilasi yang buruk, maka risiko kita akan bertambah. Jika kita berkumpul dengan durasi yang lama, seperti di pasar itu, maka akan terpapar lebih tinggi. Makanya kalau di sekolah, ketika pembukaan, di TV pun saya menyatakan bahwa kita harus menghitung faktor risiko durasi pengajaran. Ya, tatap muka itu mesti dihitung. Nah, kemudian jarak itu berpengaruh sekali. Jadi, selain protokol dasar, tadi masker, cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer dan jaga jarak, kita harus ingat itu teori ventilasi, durasi, dan jarak. Jadi dimanapun kita berdinas, kita harus memikirkan yang tadi saya sebut, ventilasi, durasi, dan jarak. Kita harus jaga banget itu. Oke, dan hal inilah yang harus terus didengungkan oleh Satgas, Pak Sony. Bagaimana Pak Sony sejauh ini dari Satgas untuk kembali menyadarkan dari masyarakat bahwa protokol kesehatan ini sebetulnya tidak hanya cukup 2 atau 3 saja, tapi semua komponennya harus dilakukan bersamaan. Bagaimana Pak? Betul. Ya, jadi makanya kami sudah menerbitkan buku panduan protokol kesehatan di ruang publik. Nah, buku panduan itu sudah kami sosialisasikan sejak kira-kira hampir 2 bulan yang lalu. Di dalam buku panduan tersebut jelas sekali ya, selain protokol kesehatan yang dasar yang kita kenal dengan istilah 3M, itu juga ada berbagai protokol kesehatan lainnya dengan tujuan untuk mengurangi risiko penularan. Nah, makanya seperti di sekolah nih ya, untuk pembelajaran tatap muka terbatas, arahan Bapak Presiden jelas sekali bahwa lakukan dengan kata terbatas. Bukan hanya pembelajaran tatap muka, tapi pakai kata terbatas. Terbatas apanya? Terbatas jumlah siswa yang terlibat di kelas ya, terbatas jam pelajarannya, durasinya, ya. Lalu kemudian kan di dalam persiapan pembelajaran tatap muka terbatas itu diminta setiap sekolah untuk menyiapkan fasilitas pendukung, termasuk kemungkinan. Jadi kemungkinan risiko penularan. Jadi misalkan kelas ya dievaluasi apakah memiliki ventilasi dan sirkulasi udara. Jadi ventilasi memang penting, tapi sirkulasi udara juga penting. Memastikan bahwa tanda-tanda jaga jarak dan kelas memungkinkan pembelajaran dengan jaga jarak minimal 1,5 meter. Jadi semua panduan tadi sudah diberikan. Oleh karenanya yang kita lakukan, Bung Berry, satu, memberikan informasi pengetahuan ya kepada seluruh masyarakat dan spesifik di setiap ruang publik ini harus seperti ini, ruang publik ini harus seperti ini, dan seterusnya. Nah, yang kedua adalah instansinya sendiri, institusinya sendiri, dia juga harus menyiapkan, ya kan, menyiapkan sehingga kalau masyarakat berada di ruang publik tadi, memang siap ruang publiknya untuk mendukung kepatuhan protokol kesehatan. Jadi kalau misalnya pembelajaran tatap muka terbatas, kita minta supaya ada ventilasi dan sirkulasi, lalu tidak ada ventilasi dan sirkulasinya, itu kan berbahaya, ya kan? Makanya institusinya sendiri juga harus mematuhi dan memahami protokol kesehatan apa saja yang dipersyaratkan. Sebagai contoh juga misalnya di tempat ibadah atau dimanapun, di pasar, kami selalu mengingatkan antara jalur masuk dan jalur keluar itu dipisah ya, berbeda, sehingga orang tidak berpapasan langsung dengan yang lainnya. Jadi ini juga penting kan pengaturan-pengaturan seperti itu. Lalu kemudian juga misalkan lagi ada pengawas protokol kesehatan di pintu masuk ya, pengawas protokol kesehatan di dalam tempat aktivitas, pengawas protokol kesehatan di pintu keluar. Jadi semuanya memang harus disiapkan. Karena itu kita ini melakukan pembukaan sektoral, pembukaan aktivitas secara bertahap kan. Bertahap itu melatih dulu ya, tidak semua sektor langsung dibuka. 6 sektor ini yang cenderung lebih bisa dikendalikan, lebih bisa disusun protokol kesehatannya. Makanya kadang-kadang ada yang bertanya, kenapa sih mall gitu ya? Karena mall itu bisa terkoordinir dengan baik gitu loh. Termonitor dengan baik, walaupun kelemahannya tentu pada ventilasi ya, karena terbatas. Lalu kemudian juga sekolah, kenapa sekolah ya karena kan sekolah lebih bisa, dia institusinya lebih jelas, penerapan protokol kesehatannya bisa kita sosialisasikan dengan baik. Jadi semuanya itu memang dipikirkan
termasuk transportasi juga, agar kita bisa secara bertahap, Bung Berry, ya kita ini sedang bertransisi ya dengan sangat hati-hati. Bukan berarti pandeminya sudah selesai, sedang bertransisi. Kalau di bencana kan ada namanya transisi darurat ke pemulihan. Nah, kita sedang transisi dari darurat itu ke pemulihan secara bertahap. Ya, sedikit Pak Sony soal tadi ya, fasilitas umum ini dibuka secara bertahap, ada 6 sektor, tapi ada juga yang menanyakan, gym ini kan tempat orang olahraga membuat mereka sehat, Pak. Kadang-kadang ada yang berdiri sendiri, ada juga yang ada di dalam mall, tapi kok sampai sekarang masih belum diberikan kesempatan, Pak, untuk buka. Padahal gym kan memungkinkan juga misalkan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, Pak Sony. Ya, betul. Jadi ada pertanyaan dari masyarakat, tentunya Satgas daerah juga punya kewenangan untuk mengevaluasi itu. Tetapi satu hal memang, pada saat exercise olahraga itu kelemahannya biasanya melepas masker, Bung Berry. Nah, jadi memang olahraga itu lebih disarankan di tempat masing-masing ya, di tempat sendiri-sendiri, karena bagaimanapun juga untuk olahraga yang butuh udara yang segar, terus kemudian juga agak menyita energi, itu biasanya orang tidak menggunakan masker. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran, apalagi gym kan umumnya tertutup ya, sehingga jika orang tanpa masker itu ada risiko penularan. Tetapi tentu ini secara bertahap sedang dipertimbangkan banyak hal, Bung Berry. Baik, kita jeda dulu, Dr. Yusuf dan juga Pak Sony. Nanti setelah jeda iklan berikut ini kurang lebih 1 menit kita jeda. Saya akan ke Dr. Yusuf. Kita akan menanyakan juga bagaimana situasi dan kondisi seperti saat ini. Kita ingatkan lagi masyarakat, terutama jangan lengah, karena ada varian-varian lain di luar sana, di beberapa negara sedang terjadi lonjakan kasus atau gelombang ketiga. Bagaimana jangan sampai masuk ke Indonesia dan membuat kita semakin waspada. Terutama juga bagaimana protokol kesehatan ini ternyata perlu dikombinasikan juga dengan cakupan vaksinasi agar semua hal yang tadi kita khawatirkan ini tidak terjadi lagi di Indonesia. Nanti kita akan kembali lagi membahas hal itu setelah yang berikut ini. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Sebagai satu-satunya perusahaan energi yang terintegrasi di Indonesia, Pertamina berkomitmen menjadi katalis pengembangan inovasi teknologi dengan mendorong inovasi khususnya di bidang energi bersih, energi terbarukan dan petrokimia, serta berkolaborasi dengan para inovator untuk menciptakan value dari inovasinya. Dalam rangka Open Innovation, Pertamina menyelenggarakan program X-Scouts yang dapat diikuti oleh siapapun yang memiliki ide bisnis startup yang relevan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai X-Scouts, termasuk persyaratan dan benefitnya, peserta diharapkan dapat registrasi dan hadir dalam event One Day Virtual Talks bertajuk Shaping the Future of Energy pada tanggal 29 September 2021 yang menghadirkan pembicara dari berbagai background seperti startup, lembaga inkubator, venture capital, ekspor, hingga instansi pemerintah. Event ini diharapkan mampu memberikan insight bagi para inovator di bidang energi bersih, energi terbarukan dan petrokimia dalam membawa inovasinya menjadi values, serta bagaimana mereka dan Pertamina dapat bekerja sama. Registrasi event dapat dilakukan melalui ptm.id/X-Scouts Virtual Talks. Info lebih lanjut, silakan follow IG Pertamina X-Scouts. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Dan untuk Anda pendengar serta netizen yang mau bertanya langsung dengan 2 narasumber yang pagi ini kami hadirkan dalam Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19, silakan Anda bisa telepon di 0215869000 atau SMS WA 0811806543, atau yang menyaksikan melalui media sosialnya Elsinta live kami di pagi hari ini, Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan di kolom komentar. Saya ke Dr. Yusuf ya, Pak Sony. Pertanyaannya tadi adalah bagaimana sebetulnya kondisi saat ini untuk menghindari lonjakan kasus COVID-19 kita dengan vaksinasi lengkap dan disiplin protokol kesehatan. Tapi dokter, ada satu hal menarik yang beberapa kali sempat disampaikan oleh pendengar Elsinta yang melakukan pengamatan juga. Vaksinasi lengkap ini tidak mereka lakukan karena mereka sebelumnya tidak mau divaksin karena tadi ya, dengan berbagai macam alasan. Tapi semenjak adanya pemberlakuan penerapan aplikasi Peduli Lindungi, mereka akhirnya mau divaksin hanya demi mereka bergerak menuju ke mal atau fasilitas umum lainnya. Sementara vaksinasi keduanya tidak dilakukan. Bagaimana ini, Dok?
Ya, kalau saya nomor satu gini, kalau kita mau perang, itu kan kita harus siapin alat tempur. Nah, alat tempur kita itu adalah, kalau di masa pandemi itu adalah vaksinasi dengan tambahan protokol kesehatan. Jadi masker, hand sanitizer, dan jaga jarak. Itu alat tempur kita. Tambahan senjata tempur kita adalah vaksinasi. Saya bersyukur bahwa saya dapat adalah kloter pertama saat bersama dengan Pak Presiden Jokowi tanggal 13 Januari. Dan saya vaksinasi lanjut dan saya juga di booster dengan vaksin Moderna. Nah, kata kuncinya apa? Orang terpesona dengan, oh, vaksin A lebih bagus, vaksin B lebih bagus, vaksin C lebih bagus. Nah, kita ambil contoh di Singapura. Sekarang di saat Singapura heboh ya dengan adanya peningkatan kasus, orang berbondong-bondong nyari Sinovac gitu loh. Nah, artinya apa? Jadi kalau saya sebagai seorang public health, saya akan mengamati evidence base. Kenapa di Singapura terjadi kasus yang banyak? Jadi kata kuncinya di masyarakat, ya nggak perlu lagi tuh, saya harus perlu Astra, saya perlu Moderna, saya harus perlu Pfizer. Kemarin saya di WA oleh seorang pasien yang sudah lansia, dia nanya, dokter bisa nggak saya dengan Moderna? Sementara dia banyak sekali penyakitnya. Saya bilang, kenapa ibu nggak pakai Sinovac? Saya mau pergi nih dokter ke luar negeri. Saya bilang, aduh jangan mikirin ke luar negeri dulu deh. Kayaknya nggak pergi-pergi gitu. Jadi artinya saat sekarang adalah kita perang melawan pandemi. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus siap tempur. Salah satu alat tempur kita adalah kita harus divaksinasi. Dan saya bisa buktikan bahwa efikasi Sinovac cukup baik karena saya sampai saat ini insya Allah tidak pernah terdeteksi COVID ya. Jadi saya baru swab tuh tadi pagi, baru aja saya juga negatif karena harus tugas ke Bali. Jadi kata kuncinya ketika saya protokol kesehatan sangat baik, itu tidak akan terpapar apapun varian nanti virusnya. Karena waktu bulan Juli Agustus saya pernah cerita juga di Arsinta, saya mendampingi jenazah yang ada di UGD yang belum diambil-ambil oleh dinas pemakaman. Itu resiko tinggi, kita dari siang sampai malam jam 9 kita bersama dengan jenazah itu yang kita harus urus gitu ya. Nah, ketika kita protokolnya baik dan ulang berulang, Mas Berry hafal pasti protokol pulang rumah, Mas Berry. Jadi betul. Ketika kita pulang jangan abai, meskipun kasus sekarang turun di Jakarta udah tercapai cuma 168 kasus ya. Tetapi ya kita tidak boleh abai dengan protokol pulang ke rumah. Jadi saya selalu mandi keramas, melepas baju di luar, kemudian masukkan ke dalam mesin cuci ya dengan air bersabun, kemudian saya langsung mandi ya. Nah, itu yang harus kita ingat. Nah, terus yang kita harus amati persis yang seperti saya ramalkan dari bulan lalu, yang menjadi meninggi adalah di daerah yang terlalu banyak pergerakan, yaitu Sulawesi Tengah. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Artinya apa? Perilaku di Sulawesi Tengah itu yang harus kita tingkatkan. Jadi kebetulan saya pernah berdinas di Sulawesi Utara, jadi saya berbahasa sedikit di Sulawesi Tengah. Orang Sulawesi Tengah pasti bisa menyebutkan dengan keadaan, bukan keadaan ya, keadaan setempat. Ya Sulawesi Tengah bilang. Nah, Sulawesi Tengah ini harus kita approve perilakunya. Karena kenapa? Di Sulawesi Tengah ini sekarang kasusnya cukup tinggi gitu, ya, yang harus kita pantau. Nah, kira-kira itu dulu sih, Mas. Oke, intervensi berarti di daerah. Nah, bagaimana Pak Sony menyoroti satgas ini ya secara nasional, menyoroti kondisi yang terjadi di daerah. Artinya nggak menutup kemungkinan justru nanti ketika ada mereka-mereka yang dari daerah tertentu yang tadi terjadi outbreak ya, misalkan seperti yang di Sulawesi Tengah tadi disinggung oleh Dr. Yusuf, mereka melakukan mobilisasi ke daerah-daerah lain yang kondisinya sudah jauh lebih stabil. Bagaimana Satgas menyikapi kondisi-kondisi semacam ini? Ya, jadi memang kami juga terus memperkuat Satgas daerah ya, kapasitas Satgas daerah, dan adanya leveling PPKM ini kan juga menegaskan kembali apa yang harus dilakukan menurut kondisi wilayah masing-masing. Lalu kemudian juga Bapak Presiden juga membagi tanggung jawabnya kan, yang di Jawa Bali kepada Pak Luhut, di luar Jawa Bali kepada Pak Erlangga. Itu menjadi suatu indikator bahwa memang kita concern dengan kondisi wilayah, concern dengan capaian wilayah. Bahkan setiap kali kita menetapkan level PPKM itu kan disebutkan nama wilayahnya mana saja. Nah, itu menjadi satu indikasi bahwa wilayah memainkan peran sangat penting. Apalagi mobilitas antar wilayah kan tidak ditutup, ya kan? Sehingga sangat memungkinkan orang berpindah dari satu tempat yang masih
di level 4 katakan dulu ya, sekarang udah nggak ada, ke level 3, dari level 3 ke level 2, level 2 ke level 1 dan seterusnya. Oleh karenanya Satgas daerah betul-betul harus memantau mobilitas dari penduduknya, dan kami sendiri juga memantau mobilitas seluruh daerah, bukan hanya mobilitas secara nasional ya, memantau juga kepatuhan protokol kesehatan. Memang di beberapa wilayah, walaupun secara nasional kepatuhan protokol kesehatan kita sudah sangat baik sekarang, ya jauh lebih baik dibanding tahun lalu, tetapi yang perlu kita perhatikan juga masih ada daerah-daerah dengan kepatuhan protokol kesehatan yang cukup rendah, bahkan masih ada kabupaten kota yang kepatuhan memakai maskernya masih di bawah 60%. Nah ini kan juga kami terus dorong, makanya dengan program Duta Perubahan Perilaku itu kami betul-betul sekarang sedang mencoba mendorong peningkatan jumlah duta perubahan perilaku yang tugasnya mengedukasi masyarakat secara langsung tuh di daerah-daerah dengan tingkat kepatuhan protokol yang masih rendah. Nah, ini juga menjadi sebuah tantangan tersendiri karena kita secara nasional sudah sangat baik, tetapi masih ada beberapa kabupaten kota, walaupun tidak banyak juga sekarang, Bung Berry. Bahkan di Jawa ini, Jawa dan Bali itu kepatuhannya sudah sangat tinggi lah kalau kita bisa bilang. Makanya tantangan seperti di Sulawesi Tengah ya memang kami masih perhatikan, di Sulawesi Tenggara misalkan, di Sulawesi Utara juga tantangan kepatuhan protokol kesehatan di beberapa kabupaten kota itu masih perlu ditingkatkan. Baik, kita ke penelpon pertama dulu ya, Dr. Yusuf dan juga Pak Sony. Ada Pak Parulian Silitonga di Sumatera Utara. Halo Pak Parulian. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Parulian. Kedua narasumber, salam sehat, salam tangguh, salam sehat. Horas. Ya, Horas Pak ya. Jadi begini Pak, mohon izin nanti minta pendapat Pak ya. Dengan adanya sekarang kita ini sudah divaksin ya dan melaksanakan protokol kesehatan, pastinya ahli epidemiolog kita pun sudah dapat angka untuk membaca dan kepala daerah menjadi basis dasar acuan ya untuk menerapkan level-level itu dengan segala sektor aspek kehidupan, menekan kematian, menekan kesembuhan, dan mengurangi orang yang bergejala gitu Pak ya. Ini Pak, soal border di transportasi laut, udara dari warga negara asing. Benar memang untuk kita lokal, satu daerah yang kepulauan itu, katakanlah sudah divaksin pertama dan kedua ada herd immunity untuk kekebalan tempat. Tapi untuk varian baru yang untuk warga negara asing di transportasi udara, yang kita nggak tahu jenis flu juga ada berkembang di Amerika sekarang, di Eropa sana. Sudahkah ini kita siap menangkis itu dalam tracing kita gitu, dengan mengidentifikasi jenis varian apa, dengan kita punya sekarang ya, walau pakai aplikasi Jaga Dilindungi, tracingnya di Satgas Satuan COVID gitu. Lebih bagus kita waspada di awal begitu, kalau memang kita nggak bisa deteksi kita nyampe ke sana gitu. Yang selanjutnya Pak, dalam hal vaksin di usia 12 tahun ke bawah itu kan biasa anak-anak kita sudah lengkap ya divaksin dari balita sampai apa. Itu sudah cukup tidak Pak secara menunggu mereka 12 tahun, vaksin yang dimaksud itu sudah cukup enggak untuk melindungi anak kita di bawah 12 tahun? Untuk nanti mereka menunggu 12 tahun untuk divaksin COVID gitu ya. Terakhir Pak, bagaimana dengan kondisi kita yang katakan dengan menunggu endemik ya, new normal seperti ini, dari promosi kesehatan kita lah gitu ya, supaya promosi kesehatan itu terjadikan gaya hidup misalnya ya, bermakanan sehat, berolahraga dan sebagainya. Itu untuk satgas kita di media sosial dan di satuan papan informasi ke bawah, dari itu sudah jadi masif, nggak gencar nggak itu dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Parulian Silitonga di Sumatera Utara. Mungkin poin-poin yang terakhir dulu yang kaitannya dengan sektor kesehatan, Dr. Yusuf bisa menjawab terlebih dahulu, Dokter, silakan. Ya, kalau saya nomor satu itu benar border ya, bandara. Jadi saya ulangi lagi cerita yang kasus di Australia. Jadi Australia itu ketika virus Delta masuk Australia itu cuma gara-gara pilot pulang, kemudian dihantar oleh petugas mobil bandara menuju hotel penginapan dia. Tetapi karena waktu itu sudah new normal di Australia, sudah buka masker,
drive itu tidak pakai masker. Apa yang terjadi adalah si supir itu terpapar dari pilot yang dia tidak ketahui. Kemudian supir itu masuk ke mall, pulang ke rumah, akhirnya menyebarlah kemana-mana. Jadi border itu memang harus dijaga, harus dikawal. Ya, kenapa? Jadi ulangi lagi, saya bersyukur banget kalau sekarang titik-titik border dibatasi, ya. Dan pada saat masuknya beberapa varian di Australia, kita juga membatasi pergerakan dari Australia ke Indonesia. Itu sangat baik. Nah, yang harus kita hati-hati, dan saya mohon bantuan dari Satgas, ya, Dr. Sony dan teman-teman, yaitu jangan sampai ketat yang kemarin itu, di mana orang kalau pulang tidak bisa nyogok, tidak bisa bayar 8 juta, ya, untuk pulang harus dia di hotel. Tetapi kenyataannya sekarang katanya sudah mulai longgar. Dan saya paling sedih kalau saya dinas keluar kota sebagai petugas kesehatan dengan seragam lengkap. Tapi saya melihat ada beberapa oknum orang yang tidak menggunakan e-hack langsung pulang keluar. Sementara saya mengantri dengan baik dan memperlihatkan e-hack saya, memperlihatkan saya punya antigen dan lain-lain, dan saya jalani dengan tertib mengikuti jalur. Meskipun secara teori saya mungkin bisa bypass, karena dulu saya pernah juga tugas di KKP. Nah, kata kuncinya adalah itu yang harus dijaga, karena begitu lolos ada virus yang keluar, varian keluar, nah itu ya tadi eksponensial terjadinya suatu penyebaran virus itu sangat berbahaya. Itu yang harus kita jaga benar-benar, ya. Jadi kalau saya sih setuju banget soal pengetatan di bandara, dan memang kita harus balik lagi lah, semua harus menggunakan hati nurani. Artinya apa? Petugas KKP harus menggunakan hati nurani, teman-teman yang di KKP dan yang punya jalur khusus, entah itu TNI, Polri, atau apapun pejabat dari departemen lain, kita sektoral, jangan menggunakan fasilitas tersebut. Karena dulu waktu saya dinas di KKP juga saya punya kartu dengan kode A. Kode A itu bisa tembus kemana-mana, gitu. Artinya apa? Kode itu udah nggak ada lagi saat sekarang. Jadi kita tetap harus menggunakan protokol kesehatan yang berlaku saat ini. Jadi tetap harus isolasi mandiri, tetap harus melakukan swab kembali untuk tidak terjadi penularan dari luar negeri masuk ke. Karena virusnya nggak mungkin menghindar juga. Ini jabatannya, Dr. Yusuf, karena dia dokter, dia ahli kesehatan, saya takut saya nggak mau nularin ke Dr. Yusuf, nggak kayak gitu juga ya. Atau Pak Sony, Satgas, wah ini ngasih edukasi terus ke masyarakat, saya menghindar deh virusnya. Nggak seperti itu ya. Oke. Nah, tapi apakah kita sudah siap misalkan untuk melakukan ini kemungkinan ya, segala kemungkinan pasti bisa terjadi. Siap tadi untuk mendeteksi varian-varian baru ini, Dok. Kalau tadi bordernya misalkan lolos gitu ya, kemampuan kita bagaimana sih untuk mendeteksi varian Mu, Lambda dan lain sebagainya? Jadi gini, saya kebetulan punya beberapa grup ya, ada grup dokter Bhinneka Tunggal Ika, grup komunitas dokter, kemudian kita punya grup COVID ya, grup COVID juga, rumah sakit COVID. Nah kita suka pantau, ada beberapa pasien yang menanyakan gini, kenapa sih saya punya hasil rapid itu lama? Kenapa? Karena itu lagi di screening, dia variannya apa. Dan kita punya beberapa central lab, termasuk beberapa teman saya yang memang mereka lulusan dari luar, dari Oxford University, ya, dari Stanford. Mereka memang jago dalam mencari strain dari virus tersebut. Jadi sebenarnya kalau untuk itu bagus, dan teman-teman Litbangkes sangat baik sekali untuk memantau tersebut. Nah kata kuncinya itu adalah mereka bisa pantau kalau ada spesimennya. Nah kalau spesimennya ini kabur, susah, nggak bisa kontrol. Jadi teman-teman di bandara itu yang memang harus ketat supaya spesimennya dapat gitu loh. Nah kalau spesimen dapat, lokalisasinya bisa terjaga. Kita bisa lihat Taiwan, bagaimana Taiwan menjaga dengan baik gitu loh ya. Kata kunci. Mengenai promosi kesehatan ini kan juga harus jadi gaya hidup ya, karena kita hidup tidak hanya soal COVID, tapi ada banyak sekali jenis penyakit lainnya. Tadi juga sempat disinggung oleh Pak Parulian, termasuk soal vaksinasi bagi anak-anak, dokter. Silakan, Dok. Ya, kalau vaksinasi anak-anak itu memang sekarang lagi dilakukan. Lagi pemantauan sama Pfizer kan boleh ya. Tapi kan Indonesia belum approval. Kalau saya selalu menganjurkan teman-teman saya ataupun pasien-pasien saya adalah bisa menggunakan juga kita dengan varian vaksin flu. Jadi kalau kayak saya, tahun lalu bulan Agustus saya sudah vaksin flu dulu dengan strain 4 strain. Kenapa ya? Karena keluarga dari
SARS-CoV juga gitu loh. Nah, itu bisa kita lakukan. Artinya apa? Jangan terpesona dengan vaksin dulu. Oh, ini kapan nih vaksin anak-anak? Vaksin anak-anak sedang berjalan, tapi kita juga bisa mencegah juga dengan vaksin flu ya, bisa dibantu. Karena anak-anak sudah ada tuh vaksin flu ini. Ya. Kemudian kata kuncinya lagi adalah ketika Mas Berry ingat deh, dari bulan November 2019 kita udah diskusi tuh soal kemulangan Wuhan segala macam. Nah, saya tuh udah di lapangan dan saya juga bantu-bantu bagi-bagi APD ya ke Wisma Atlet. Nah, saya juga nggak pernah terpapar tuh. Artinya apa? Karena protokol kesehatan saya sangat kuat gitu loh. Jadi artinya untuk anak-anak jika protokol kesehatannya sangat baik, maka dia tidak mudah terpapar. Ya, kemudian kita akan mempersiapkan vaksin yang khusus memang baik untuk anak-anak. Itu perlu waktunya. Baik. Pak Sony bisa menanggapi tadi Pak tentang border, bagaimana Satgas saat ini coba untuk mengantisipasi dan bagaimana supaya border ini tidak dalam tanda kutip dimainkan, terutama bagi mereka-mereka yang memang sengaja ya, ada oknum-oknum. Tempo hari kita pernah tahu lah, Sinta memberitakan mengenai hal itu dan tentunya ini kan akan berdampak juga terhadap situasi dan kondisi penanganan pandemi, Pak Sony. Ya, betul sekali. Jadi bahwa Presiden sudah perintah ya kepada instruksikan kepada Menteri Perhubungan untuk melakukan pengecekan, pengetatan, screening di border. Nah, jadi begini, saya sendiri ditugaskan oleh Pak Kasatgas, Letjen Ganip, untuk mendampingi Pak Menhub, langsung pergi ke masuk perbatasan. Jadi, 3 point. Ya, pintu masuknya sekarang untuk jalur udara hanya di Jakarta, Soekarno-Hatta, dan Samratulangi, Sulawesi Utara. Pintu masuk laut itu hanya di Batam dan Nunukan sebetulnya. Sekarang nanti akan ditambah dengan Tanjung Pinang. Ya, Tanjung Pinang jadi entry point juga. Pintu masuk darat itu sebetulnya hanya tinggal Aruk, Entikong di Kalimantan Barat, dan juga Mota Ain di Timor Leste ya, berbatasan dengan Timor Leste di NTT. Jadi kita yang pertama adalah membatasi entry point-nya. Yang kedua, kita memperketat di entry point. Jadi kalau sebelumnya orang itu baru dites, jadi ketika dia masuk misalkan melintas batas, ini malah yang banyak Dokter Yusuf juga pelintas batas darat ini ya, pelintas batas darat dan laut juga nih yang cukup berisiko. Kalau yang udara itu biasanya dia hasil PCR-nya benar. Jadi dia bawa hasil tes PCR H-3 sebelum jam keberangkatan. Tetapi yang darat dan laut ini seringkali juga tanpa hasil tes PCR. Nah, kalau sebelumnya begitu dia masuk perbatasan Indonesia di screening secara umum saja, lalu dibawa ke tempat karantina dan dites di tempat karantina, sekarang nggak boleh lagi. Kalau dites di tempat karantina, dari tempat dia masuk tadi sampai ke karantina bisa bocor, ya bisa hilang yang kita disebut, ya katakan nanti dia bisa gitu mengelabui petugas, ya misalkan seperti itu. Jadi nggak boleh sekarang. Begitu yang bersangkutan masuk harus langsung tes. Bahkan 2 sekarang tesnya ya, antigen dan PCR. Nah, karena PCR itu lama, sekarang diupayakan menggunakan TCM ya, TCM, tes cepat molekuler, yang bisa keluar hasilnya dalam waktu 45 menit sampai 1 jam. Nah, oleh karenanya sekarang sudah di-drop oleh Kementerian Kesehatan alat-alat TCM di perbatasan tadi. Sehingga kita bisa langsung memisahkan orang yang positif dan negatif bahkan sebelum masuk ke dalam bis yang mengantar. Bung Berry, ternyata sebelumnya karena dia harus diangkut dulu dari titik masuk entry point tadi ke tempat karantina, itu harus diangkut kendaraan, dan diangkut kendaraan yang sama, padahal di dalam ada yang positif, itu sudah bisa menularkan. Ya, makanya betul-betul sekarang wajib di entry point begitu turun keluar pesawat, bukan cuma dia menunjukkan e-hack, tapi dia harus langsung dilakukan tes PCR. Ya, screening awalnya malah supaya dia bisa dipisahkan dulu duduknya, antrinya, itu langsung dites antigen, swab antigen. Nah, jadi dari situ saja kita sudah melakukan pengetatan luar biasa, sampai di karantinanya juga kita memperketat luar biasa. Jadi
memang betul ya pemerintah sekarang betul-betul sangat hati-hati dan menjaga pintu-pintu masuk perbatasan kita. Baik, mudah-mudahan terjawab tadi ya apa yang ditanyakan oleh Pak Parulian. Kita ke penelpon berikutnya dulu, Pak Sony dan juga Dr. Yusuf. Ada Pak Hari di Bandung, Jawa Barat. Halo Pak Hari. Selamat pagi Pak Yusuf dan Pak Dokter. Saya mau tanya begini. Ya, Saya ada rencana ke Eropa. Dan di Eropa tersebut kalau bisa dapat vaksin yang pilihan mereka, misalnya Moderna atau Pfizer, maka kita tanpa karantina. Itu yang terjadi. Nah, oke, kita kan pakai Sinovac, berarti saya karantina. Nah, bagaimana Pak peraturan terbaru untuk kepulangan saya nanti? Tadi saya dengar sudah harus begitu mendarat tes PCR dan ternyata negatif. Apakah saya bisa langsung pulang ke Bandung? Apakah karantinanya dulu? Berapa lama karantinanya untuk yang negatif? Dan siapa yang bayar? Hatur nuhun, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Hari di Bandung. Kita jeda dulu, Pak Sony nanti dijawab, dan Dr. Yusuf juga mungkin nanti bisa menambahkan ya hal-hal semacam apa lagi sih yang kira-kira perlu dilakukan saat ini, terutama mengapa sangat penting bagi kita untuk terus menjaga protokol kesehatan dan juga mempercepat vaksinasi, apalagi ketika kasus sedang landai seperti saat ini. Nanti kita bahas setelah yang berikut ini. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Menemani keceriaan Anda bersama keluarga di akhir pekan, El Shinta menghadirkan aneka program berita dan informasi. Info Traffic Weekend, liputan dan wawancara langsung tentang arus lalu lintas dan kondisi jalan raya di sekitar lokasi wisata. Di kawasan jalur wisata Pasuruan sebagai gerbang tol Cikarang masih didominasi kendaraan luar kota Bandung. Setiap Sabtu dan Minggu, mulai dari edisi pagi hingga edisi sore. M-Pro Weekend, majalah udara yang berisikan rangkuman berita penting dan menarik, nasional dan internasional selama sepekan. Situasi di distrik Kibirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengeluarkan arahan kepada jajarannya agar pukul 5.30 dan 18 WIB setiap hari Sabtu dan Minggu. Catatan Presiden RI. Kumpulan selama seminggu kegiatan kerja Presiden Republik Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri. Presiden Jokowi meresmikan pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik pertama di Indonesia. Setiap hari Sabtu dan Minggu, pukul 12 dan 20 WIB. Nikmati akhir pekan yang penuh informasi bersama radio dan media sosial El Shinta. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Ya, karena waktu kita semakin terbatas dan Pak Sony juga setelah ini akan ada kegiatan, saya berikan kesempatan untuk Pak Sony ya untuk bisa menjawab langsung tadi apa yang disampaikan oleh Pak Hari di Bandung, Pak. Soal kepulangan yang terbaru, kalau kita hasilnya negatif apakah kita tetap akan menjalani karantina, dan kalau kita swab atau PCR tadi testing siapa yang membayar. Prosedur ketika kita pulang dari luar negeri sebagai WNI bagaimana Pak? Silakan. Ya baik Bung Berry. Jadi prosedurnya yang pertama adalah orang yang bepergian dan datang dari luar negeri harus sudah divaksin 2 kali, udah pasti ya. Yang kedua, dia harus membawa surat bukti tes PCR H-3 dari waktu keberangkatan, itu pasti dengan hasil negatif. Yang ketiga, dia harus dites PCR lagi ketika dia entry masuk ke Indonesia. Dan kalau hasilnya negatif, maka dia harus langsung masuk ke tempat karantina, ya. Tempat karantina ini ada yang disiapkan pemerintah, ada yang bisa dipilih sendiri. Tetapi yang disiapkan oleh pemerintah itu biasanya untuk orang-orang yang repatriasi, ya, pekerja migran Indonesia atau pelajar. Kalau ada urusan pribadi biasanya harus dengan biaya sendiri. Nah, kemudian kalau hasilnya positif, maka harus dirujuk ke rumah sakit rujukan. Nanti begitu kalau hasilnya negatif, dia karantina selama 8 hari. Di hari ke-7, ya, dia akan dites lagi swab PCR yang kedua. Nah,
Kalau hasilnya negatif, maka di hari ke-8 boleh meninggalkan karantina. Kalau hasilnya positif, harus dirujuk. Ini kita udah pengalaman banyak loh, ya, banyak orang yang membawa bukti tes PCR sebelum terbang itu negatif. Entry tes yang pertama itu ketika dia masuk tes pertama negatif, di hari ke-7 itu positif. Ya, karena masa inkubasi kan ya, Dr. Yusuf. Jadi karena masa inkubasi tadi ternyata di hari ke-7. Nah, itu berbahayanya apalagi kalau semua sekarang pelaku perjalanan dari luar negeri yang positif sekarang dilakukan whole genome sequencing. Ya, supaya kita tahu apakah ini varian baru atau tidak. Nah, lalu kemudian banyak sekali yang bahkan dia udah divaksin juga ya, terus kemudian masih ternyata terkonfirmasi positif. Jadi kita harus hati-hati. Makanya aturan dibuat itu memang menyulitkan ya, menyulitkan tetapi untuk keselamatan bersama gitu. Ya, oke. Sebagai penutup juga dari Pak Sony, silakan Pak, sebelum ada kegiatan lain, tapi saya tetap akan lanjutkan nanti dengan Dr. Yusuf sampai akhir. Silakan Pak Sony. Baik, makasih. Jadi kami selalu mengingatkan ya, walaupun PPKM leveling sudah turun dari level 4 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 1, mungkin aktivitasnya, pembukaan aktivitas setiap level berbeda. Di makin rendah level, makin besar aktivitas yang dibuka. Tetapi protokol kesehatannya sama. Jadi mau di level 4 atau level 1, ya tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Ya. Lalu kita sudah melihat sendiri bagaimana negara tetangga kita seperti Singapura itu bahkan mengalami jumlah kasus yang paling tinggi sejak April 2020. Coba bayangkan, sejak awal pandemi itu sekarang justru Singapura menghadapi kondisi kasus yang sangat tinggi. Malaysia juga sangat tinggi, ya sekarang Australia juga masih tinggi. Kemudian Filipina juga, Thailand juga. Kita jadi berada di lingkungan tetangga kita yang sedang berjuang menghadapi lonjakan kasus. Artinya pandeminya belum berakhir. Jadi kalau masyarakat bijak, mohon bisa membatasi mobilitas, lakukan mobilitas yang hanya perlu ya. Jangan pernah melepas masker ketika berkegiatan di luar. Jangan lupa untuk bisa menjaga jarak dan mencuci tangan. Karena bagaimanapun juga kita harus betul-betul menghindari jangan sampai terjadi lonjakan kasus seperti kemarin yang akhirnya berdampak pada peningkatan angka kematian. Disiplin dan konsisten menjadi kunci kebersamaan kita untuk mematuhi protokol kesehatan. Ya. Pak Sony, terima kasih Pak Sony sudah bersama kita membahas pagi ini ya. Saya akan lanjutkan dengan Dr. Yusuf, terutama kita lanjutkan tentang mengedukasi. Ya. Terima kasih Pak Sony. Saya lanjutkan dengan Dr. Yusuf ya. Dr. Yusuf, ini penting tadi pesannya apa yang disampaikan oleh Pak Sony ya. Terutama ketika lingkungan sekitar kita, negara-negara lain ini terjadi lonjakan kasus. Nah, apa yang harus dihindari supaya tidak terjadi gelombang ketiga seperti negara-negara lain? Dan dari sisi tenaga kesehatan, apakah sekarang juga tengah bersiap sebetulnya untuk menghadapi kondisi kemungkinan jika terjadi gelombang ketiga di Indonesia? Kalau tenaga kesehatan sih saya lihat mentalnya udah kuat banget ya. Sudah teruji ya dok ya? Kita kan terjadi, jadi saya lihatin kalau teman-teman di perawat gitu ya, mereka tuh udah berani banget gitu loh. Kadang-kadang saya suka bilang, suster harus pakai hazmat level 3. Jadi kalau saya praktek masih pakai astronot, tapi kadang-kadang perawat ada yang suka nggak pakai hazmat dan dia pakai APD level 2 ya. Nah jadi artinya buat teman-teman kita sangat kuat ya, tetapi kata kuncinya ulang berulang. Kita ini kan harus menjaga di hilir dan di hulu ya. Nah, di hulu itu kita harus memang dengan perilaku kita, kata kuncinya adalah jangan sampai terjadi ledakan. Nah, ketika Juli Agustus saya tahu banget karena saya bantu di beberapa rumah sakit ya, bagaimana orang ditaruh di UGD nggak ada tempat, akhirnya pakai kursi roda, diinfus pakai kursi roda, nunggu antri juga di tenda. Nah itu benar-benar merepotkan buat tenaga kesehatan. Itu yang saya bilang. Makanya saya paling nggak suka kalau ada pejabat yang bilang, oh nggak usah khawatir, kami siapkan ICU. Nah itu berarti kan nganggap remeh ya dok? Seperti kayak ledakan di Gunung Merapi, kita siapkan kantong mayat gitu loh. Ya, mestinya kita bukan mencegah
itu, tapi menghindari supaya tidak ada korban dengan larvanya merapi. Nah, ini juga sama ketika dalam pandemi ini, maka kita harus mencegah agar tidak terjadi korban yang jumlah banyak. Sekuat apapun kita kalau jumlahnya banyak, seperti yang saya sudah ramalkan kan. Jadi sebelum itu kan saya sudah ramalkan harus hati-hati, persediaan oksigen kita harus cukup gitu ya. Nah, kenapa? Kita belajar dari ini. Saya udah ulang-ulang tuh di Elsinta ya. Nah, kata kunci sekarang ini kita nggak boleh abai. Dan balik lagi soal hati nurani. Jadi teman-teman yang bertugas di bandara itu yang menjaga titik tempur utama tuh, menjaga masuknya varian. Ulang berulang virus itu bisa migrasi. Migrasinya lewat apa? Lewat host. Host itu orang yang dia masukkan. Nah, tetapi kalau orang itu tidak ada, maka tidak akan bisa terjadi penularan. Saya kasih contoh ulang berulang. Contohnya adalah seperti demam berdarah. Sekarang lagi banyak nih nyamuk demam berdarah. Nah, nyamuk demam berdarah sekarang penanggulangan lebih gampang. Di Elsinta pernah kita bahas, yaitu nyamuknya disemprot. Kita tidur pakai kelambu. Kemudian kita pakai cairan menjaga gigitan nyamuk ya. Terus kemudian malam-malam kita udah semprotin, kita jagain. Terus kemudian jentik nyamuk kita buangin. Nah, kalau ini kan nyamuk yang bawa virusnya. Kalau COVID ini orang. Nah, jadi kalau orang berkeliaran, itu yang kita harus hati-hati. Jadi kita harus jaga supaya tidak masuknya varian baru ke negara kita. Nah, itu hati nurani kita harus kita perjuangkan untuk jaga negara. Jadi jangan karena segepok uang terus kita memasukkan orang tersebut. Nah, yang kita harus hati-hati lagi adalah kemarin kejadian baru ya, saya melihat bahwa ada pasien telepon, teman juga gitu, dia di PCR negatif terus, tetapi dia udah mengalami anosmia. Gitu. Jadi dia mungkin itu tempat PCR-nya juga nggak terlalu bagus gitu menurut saya, karena tidak mendeteksi gitu. Ya, tetapi orang tersebut sudah anosmia, sudah nggak bisa nyium gitu. Nah, kata kuncinya lagi, jadi sekarang jangan kita menyakiti, oh udah nggak ada kasus kok, udah aman, udah tentram nih, yuk kita jalan-jalan gitu loh. Nah, ulang berulang. Jadi kalau saya selalu seperti tadi cerita yang pasien saya bilang, dok saya mau ambil Moderna atau Pfizer karena saya mau keluar negeri. Saya bilang, ya ibu, dalam hati saya ya, udah bu jangan pikirin apa-apa deh. Sekarang saatnya kita selamat dulu, gitu. Pandemi selesai dulu. Nah jadi jangan memilih vaksinasi juga, di mana ada sentra langsung vaksin ya. Jangan tunda segera vaksin supaya tadi protokol kesehatan kita bagus, kita memakai masker dengan baik, dua masker 2 lapis lebih bagus ya. Kemudian kita mencuci tangan dan selalu menggunakan hand sanitizer, dan kita mulai menyadari jaga jarak. Nih Mas Ferry pasti sudah ingat kalau saya bilang kejadian kita ke mall, kita lihat penuh, ya udah kita pulang gitu, jangan maksain ya. Nah, itu yang kita harus benar-benar jalani sehingga bebas. Baik, dok, sebagai penutup dok, beberapa epidemiolog memperkirakan kita akan mengalami gelombang ketiga itu di penghujung tahun atau di awal tahun 2022. Sebagai seorang tenaga kesehatan, bagaimana dokter melihat atau memperkirakan tadi, pandangan dokter tentang perkiraan yang disampaikan oleh epidemiolog tentang gelombang ketiga ini yang mungkin terjadi di Indonesia? Ya, saya rasa prediksi tersebut memang harus kita waspadai. Tapi kata kuncinya adalah ketika kita waspada dan kita tidak abai dan kita menjalankan protokol ketat, tadi saya ulangi, kata kuncinya kita tidak akan terpapar, kita tidak akan menjadi orang OTG yang membawa virus kemana-mana. Maka resiko terjadi gelombang ketiga itu pasti akan tidak ada, asal kita semua bahu-membahu untuk menjaga negara kita bersama-sama. Saya selalu sebutkan, jaga diri, jaga keluarga, jaga lingkungan kita, di situ kita menjadi pahlawan untuk jaga negara. Jadi tidak ada terjadi gelombang ketiga. Itu kata kuncinya, Mas. Di tengah euforia seperti saat ini, itu mungkin kita hindari ya, dok ya? Ya, betul. Jadi contohnya gini, saya punya anak kadang-kadang bilang, boleh nggak nonton? Saya bilang, ya nonton boleh aja, asal berani nggak, tidak melepas masker. Terus saya mau ke mall, ya boleh aja, tapi cari mall yang sepi, gitu. Dan cari waktu makan yang memang sepi. Jadi kalau dia mau kumpul sama temennya, orang-orang makan jam 12 tuh pasti penuh banget, gitu loh. Tapi kalau misalkan jam 2, jam 3, udah sepi, gitu. Dan jadi resiko itu kita harus hitung. Dan ulang berulang, masyarakat pasti udah rajin dengerin Elsinta ya. Soal ventilasi, durasi, jarak. Jadi duduk makan di luar itu jauh lebih baik, gitu loh. Ya, kipas anginnya banyak, jauh lebih baik. Ya, baik.
Dr. Yusuf, terima kasih untuk waktu dan sekali lagi edukasinya kepada masyarakat tentang betapa pentingnya kita harus menerapkan protokol kesehatan. Meskipun sekarang kasus sedang melanda, kita jangan abai, euforia juga jangan ditunjukkan. Kita harus pilih dan atur betul resiko yang terjadi saat ini di tengah pandemi masih terjadi. Terima kasih sekali lagi dokter. Sehat selalu dok, selamat pagi. Sampai jumpa dokter. Bisa berjumpa di darah. Sukses. Terima Sehat kasih. selalu. Amin. Demikian tadi perbincangan kami dalam Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19 dengan tema hindari lonjakan kasus COVID-19 dengan vaksinasi lengkap dan disiplin protokol kesehatan bersama Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19 Dr. Sony Haribe Harmadi dan motivator kesehatan yang juga Dr. Public Health Dr. Yusuf Kristianto PhD. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung menyampaikan komentar. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Beri Hamzah. Selamat siang, sampai jumpa.